tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Kan untungnya Jawa Barat boga bapak aing resep ojo bener pak kamu lagi kaji anjur datang dadi akan ngupingkeun pidato KDM terang KDM Kang Dedi man kamari keur pembukaan musabaqah bahasa Al-Qur'an. Halo teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana Kang Deddy Mulyadi di mata para ulama seperti Buya Yahya, ya, kiai yang ada di Tasikmalaya yang punya banyak santri dan banyak jamaah, yang itu memang beliau adalah orang atau ulama yang benar-benar berilmu, berakhlak, dan beliau adalah orang yang ahli thariqat gitu loh. Jika kemudian Kang Deddy Mulyadi di mata mereka adalah seseorang yang sangat baik, ya, seseorang yang punya jiwa kepemimpinan dan dinilai secara optimis gitu loh, dapat melakukan perubahan di Jawa Barat, maka sudah selayaknya kita sebagai masyarakat awam yang bukan ulama, yang keilmuannya tidak ada, yang mata hatinya masih buruk ini, sudah sangat yakin dan percaya bahwa Kang Deddy adalah seorang pemimpin yang baik gitu loh. Dan kita juga bisa bandingkan, ya, kita bisa melihat, ya, kita bisa memilih juga mana ulama-ulama yang harus kita percaya, yang harus kita dengar, ketimbang ulama-ulama yang hanya bisa memprovokasi, menebar ujaran kebencian seperti Sugi Nur, Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya. Kali ini juga saya akan tampilkan bagaimana ceramah Kang Deddy Mulyadi, ya, tentang bagaimana wajah Islam yang sebetulnya. Dan ketika saya melihat pidato atau ceramah Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, saya lebih melihat wajah Islam yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketimbang Islam yang direpresentasikan oleh Sugi Nur, Rizik Syihab, Bahar Smith. Itu tidak sama sekali merepresentasikan dari Islam itu sendiri, ya. Tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman itu sendiri, teman-teman. Mari kita simak video atau ceramah Kang Deddy Mulyadi dan kita akan reaction di akhir video, teman-teman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita sangat berbahagia karena selain mendengarkan lantun dan adzan yang indah, kita bisa duduk bersimbuh setara di masjid yang megah, masjid penuh kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan yang dalam bahasa Arabnya Darussalam. Dan hadir di tengah-tengah kita bukan hanya sebagai pejabat negara, tetapi kakak saya sendiri, Ketua MPR RI, Bapak Kiai Haji Ahmad Muzani. Bapak itu lebih dekat kekiaiannya dibanding politisinya, sehingga lebih arif dibanding yang namanya Arif. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran. Kalau dari nama awal namanya orang jadi ragu, Romo, tapi ternyata Romo R. Muhammad Syafi'i, Kiai Haji, Wakil Menteri Agama, yang saya dengar sebentar lagi akan melepas status dudanya. Gubernur boleh Pak nyandain Wakil Menteri Agama. Kapan Kang Deddy status dudanya lepas? Kayaknya tidak akan pernah lepas. Saya hormati, ini adik saya, namanya sama, cuman tidak pakai Deddy, Kang Mulyadi, anggota DPR RI. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Kepala Badan Penyelenggara Haji, saya ucapkan terima kasih. Adik saya ini bupati sukses menata Kabupaten Bogor, nampak bersih, nampak indah, berani bongkar, berani lebarin. Bapak Rudi Sismanto, walaupun namanya Sismanto, tetapi dia masih keturunan Sumedang Larang. Saya hormati, ini orang gagah, tampan, pemberani, bintang 1, Bapak Jenderal, Ketua Yayasan, Kiai, Santri, alhamdulillah,
Pak Hengki Haryadi, terima kasih. Insya Allah kalau Pak Hengki memegang yayasannya, maka seluruh dana kotak amalnya akan terjaga dengan baik. Kemudian keluarga besar yayasan yang saya hormati, para tokoh agama, para alim ulama, pimpinan majelis taklim, ya, tidak lupa juga emak-emak yang berseragam dalam kerudungnya. Ada yang agak pink, ada yang kayas kata orang Sunda, ada yang putih. Mudah-mudahan seluruh kerudungnya sudah lunas. Pagi hari ini pagi yang berbahagia. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma dua yang dia titipkan, tajug dan fakir miskin. Kalau tajug ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas, itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini, gedong dur kali sambung paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang bagi masyarakat Jawa Barat, kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran, agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati, agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah,
setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek untuk membeli motor curian itu, maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap, maka Mang Ehep yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor, yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Mang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu, dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan, dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Ijtihad mereka, mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini juga tidak boleh semacam itu. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan aku akan menarik kuat untuk maju, jika aku di belakang aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Adapun disebutkan tadi, jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk karena urusannya adalah bantuan sosial ya tadi itu, bantuan sosial, berarti intinya mensejahterakan rakyat. Maka boleh demikian nih, tujuannya benar. Kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, gitu saja. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi jika memang tidak bisa
menjadi tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan. Seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anak bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, padahal biaya juga, itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah indahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu. Harapan kami, karena vasektomi ini adalah pasti ulama akan berbicara, seperti halnya kalau seorang pemimpin bicara tentang medis, tak tahunya menurut ahlinya juga tidak sesuai, pasti para dokter berbicara. Maka alangkah indahnya setelah itu merapat, kemudian kita diskusikan apa solusinya agar kehamilan kelahiran bisa dirapikan. Kalau dulu istilahnya keluarga berencana, tentunya dengan cara yang tepat, yang bagus, tanpa harus melakukan sesuatu yang berbenturan dengan syariat. Kerheboh ayeuna teh pamimpin nuku Allah Subhanahu wa taala dibere ka Indonesia. Nu begitunya ahna khusus ka warga Jawa Barat nu bisa ngajadikeun contoh ada pamimpin-pamimpin Indonesia anu sebenarnya mah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi teh namun ditarik ulur sesuai ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sesuai sakumaha cek Kanjeng Rasul, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas, hamba anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala teh anfa'un nas linnas, mere manfaat ka manusia, untuk ke manusia. Lain saeutik jalma nu dibantuan ku Gubernur Jawa Barat, lain saeutik jalan nu dihadean ku Gubernur Jawa Barat. Wa abdulul a'mal idkharus surur alal qalbil mu'mini yattaridu anhu ju'an. Jeung cek Kanjeng Rasul teh pangutama-utama pagaweannya eta adalah nyenangkeun hatena jelema mukmin, yattaridu anhu ju'an, ketika jelema mukmin lapar, ketika masyarakat lapar, ketika masyarakat teu boga beas, ketika masyarakat teu boga minyak, tah aya sosok pamimpin anu meresolusi begitu luar biasa. Lain bae solusi, tetapi ketika manehana materina dibikeun kabeh kanu ngajadi masyarakat karena jelema mukmin, tah eta teh pamimpin anu afdholul a'mal, pangutama-utamana pagawean jelema anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Kabuktian jadi Mulyadi kumaha henteu geuleuh dina konten-kontena lah cenah dengan ukur saukur konten, tapi saukur konten ge kanyataan. Ini teboga beas geus baraha minggu dibere beas. Aki-aki teka beuli beas, dibelikeun beas. Kumaha henteu afdholul a'mal idkhalus surur alal qalbil mu'min yataridu an hujuan. Tah nu kuduna dicontoh ku urang. Dilajengkeun deui hamba nu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala teh awyasifu anhu kurban. Ketika boga kasusah, iya teh kasusahna dileungitkeun. Warga Jawa Barat pajak motor, kamari pajak motor, bahkan angkot bae dibere duit ku Kang Deddy Mulyadi supaya ulah beroperasi ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Kumaha teu bagetna nu ketika nyiar nafkah hese jeung lebaran, ketika nyiar nafkah nu begitu pusing-pusing ngajeng meulikeun anak pakaian dan meuli baju, begitupun sarua pamajikana, tapi datanglah sosok Deddy Mulyadi mere uang tunjangan anu begitu luar biasa. Tanya yaksifu anhu kurban, mereka begitu luar kasusah dileungitkeun susahna awiyak dilahu dainan. Nah iyalah nomor terakhir jalma anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mukmin, ketika orang Islam ngabogaan hutang dilunasan ku manehanana. Lain saeutik jalma nu boga hutang, hutang Bang Emok, hutang naon bae didatangan ku Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilunaskeun. Begitunya ahna matakilah ngajadikeun contoh, ngajadikeun pamimpin-pamimpin di Indonesia contohan, berlomba-lomba untuk hal kebaikan. Lain gogorowokan nyalah-nyalahkeun, lain gogorowokan nu kos kieu teh permasalahan teu setuju dina hal nu positif bae ge nu kuduna diilukeun. Waduh aing ajengan eleh euy si Kumar. Akang ngupingkeun pidato KDM. Terang KDM. Kang Deddy mah kamari keur pembukaan musabaqah bahasa Al-Quran.
diayakeun musabakoh tilawatil Quran teh sabenerna mah lain tujuan menang nomor, teu penting juara hiji dua juara dua penting. Nu penting nama ya makna Al-Quran arayana hate jelema. Loba kejadian Quran katalar tapi teu apal makna Quran, sehingga laku papalingpang jeung Quran. Quran katalar ari solokan kotor. Eta papalingpang jeung Quran. Quran dibaca apalun ayat tertulis. Dibaca ayat Allah tertulis, tapi hamparan makna Al-Quran ya dunia teu dibaca. Illegal logging terjadi atuh saat cai teh nu rugi tukang nyawa jeung perikanan. Manehna untung hungkul dituaran we tentang kalau kai di gunung teh. Mata ku euy ditutup cenah. Entak cek KDM aing manuan kantor. Da aing mah gubernur rakyat, erek mapai imah rakyat we aing mah. Jadi kebijakanna teh hasil survei mapai ka masyarakat. Nih jeung naon eta tuang jeung uyah di Caian. Waduh, ieu rakyat aing aya nu kieu cek kade. Ka supir kade minta duit, ayeuna mobil duit aya. Cik meuli dahareun cerita bere. Maser dibere. Atuh-atuhun, da teu apalin gubernur kan. Ujang nuhun. Udah paling gubernur mah ngadeg-deg gitu. Mutak bajuna terpati alus. Ka bisi sieunneun jelema. Ieu mah orang ngeteng ka boy dia dipake. Atuh rakyat teh ngahodon. Teu sederhana we. Ka. Eta amal Al-Quran teh sebenarnya mah kan. Ngaca we hungkul juara hiji. Kan ka masjid tar. Cek KDM ieu teh gara-gara ngaji Qur'ana teu disurau. Baheula mah ngahejah disurau ku ajengan di papatahan. Anu ajenganna teh daharna ge sakapeung. Ikhlas teu dibayar ku gubernur cek. Nya teu manfaat cenah ilmuna. Beda jeung Masjidil Haram. Waduh tinggal geus ka dieu. Imam na getol maca Quran ditalar ngahaluang aing ge ngarti da gajina gede. Imam eta mah di imahan, digaji ratusan juta bener kan? Di mobilan, dikawal. Ngarti aing mah tak getol jeung imamanana. Tapi eta eueuh nu mayar di kampung anu tajuk lagi sedengdek ya. Eta nu barokah mah. Waduh aing ajengan eleh euy si gubernur. Yang seri kan? Ku aing dionang isukan mayang nyaho. Sina ngobrol. Wah, ya kitunya Kang. Hiji gajah namanya Kang. Ditanya ti katalar Johar Maknun jurumnya ge pabeli. Tapi kunaon eta bisa kadinya hatena Kang. Nah gitu. Ieu dunia teh hamparan makna Quran kabeh. Quran ditalar, illegal logging berjalan. Sampahnya rocokan, mata gubernur mah ngajleng karena sampah. Eta ngajleng teh mana Quran di situ mah. Hari urang mah Quran katalar solokan nyocokan masjid butrak-butruk. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak NU tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran.
Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang... Ya oke teman-teman, jadi sangat jelas ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini sebagai kepribadian yang memang secara karir politiknya sangat baik ya. Beliau punya banyak pengalaman di dunia politik. Beliau pernah menjadi DPR RI, pernah menjadi DPRD, kalau nggak salah pernah menjadi bupati, dan hari ini menjadi seorang gubernur. Bahkan Kang Deddy Mulyadi ini digandang-gandang akan menjadi atau didukung oleh masyarakat Jawa Barat ya, umumnya masyarakat Indonesia untuk menjadi presiden di 2029 teman-teman. Tetapi di sisi lain saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang figur ya yang mana beliau menunjukkan sisi-sisi keislaman tanpa harus membranding diri sebagai orang yang ahli agama, sebagai tokoh agama, sebagai ustadz, kiai, atau habib ya teman-teman. Dan ketika saya mendengar ceramah-ceramah Kang Deddy Mulyadi, saya lebih melihat Islam, lebih melihat wajah Islam yang sesungguhnya, gitu loh. Yang mana ini memang sangat diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ketimbang narasi-narasi atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh dai-dai seperti Sugi Nur yang suka menebar kebencian, suka fitnah ya teman-teman, seperti Rizik Syihab atau seperti Bahar Smith ya teman-teman ya. Mereka-mereka itu kan adalah orang yang membranding diri atau bertopeng atau berdesain gitu loh, berbusana ala orang-orang Islam, tetapi mereka tidak kemudian merepresentasikan atau menerapkan atau memperlihatkan ini loh Islam. Justru saya lebih melihat keislaman itu ada pada diri Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ini pandangan dari saya sebagai orang awam ya, teman-teman. Jadi ketika Buya Yahya, ketika tokoh ulama Tasikmalaya yang ahli torikat gitu ya, yang punya banyak santri, yang keilmuannya jelas, yang akhlaknya baik itu kemudian memuji atau kemudian bangga dengan Kang Deddy Mulyadi, bahkan ngefans gitu ya, saya tidak heran gitu loh, karena beliau Buya Yahya adalah orang yang berilmu gitu. Tidak seperti Gus Nur gitu loh. Saya tidak heran ketika Buya Yahya sangat atau mengidolakan Kang Deddy Mulyadi sekalipun, karena ya mau bagaimana, saya sebagai orang awam gitu loh, saya melihat itu ada pada diri Kang Deddy Mulyadi. Beliau bukan hanya seorang politikus, tetapi juga seorang yang menerapkan atau memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya gitu loh. Ya mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.